cara talfiknya nggak beres, Pak. Kalau belajar ilmu perbandingan mazhab nggak tuntas, kacau cara berpikirnya. Nah sekarang tinggal mau dikonversi pakai harga gandum atau kurma atau keju atau kismis. Peluangnya hanya itu. Kalau pakai harga kurma, apalagi kurma ajwa, 1 kilo kan kisarannya 400-500 ribu. Timbangannya Hanafi kan paling kecil 3 kilo 3 on. Yang dipilih mayoritas ulama mereka 4 kilo 4 on. Ya tinggal ngaliin 500 ribu kali 3 kilo 3 on kurang lebih 1.800.000. Ini ketemu. Kalau pakai kurma. Kalau pakai gandum, gandum itu di pasaran sebelum terjadi perang Rusia murah, Pak. 1 kilo 33.000. Dan bahkan kalau fitrahnya pakai gandum, yang dibayarkan boleh separuhnya, tidak 1 sok. Kalau separuh 1 sok dari 3 kilo 3 on ketemu kurang lebih 1 kilo 7 on. Ya tinggal ngaliin 3.000 kali 1 kilo. Misalnya 3 on itu kira-kira ketemu berapa? Hitung-hitungan kami ketemu 54.000 sekian. Ketika gandum harganya per kilo 33.000. Maka kemudian Komisi Fatwa MUI DKI tahun 2020 menetapkan fitrah pakai uang minimal 55.000. Syukur-syukur mau digenepin 60.000 lebih baik. Kalau bawa duit untuk fitrah 25.000 pasti salah ngitung. Konversinya pakai beras. Nah kalau begitu daripada nggak sah, panitia nyetok beras saja, begitu bawa duit 25.000 tuker beras 2,5 kilo. Nanti yang dibagiin ke mustahik bentuknya beras saja. Itu lebih aman. Saya kira begitu Pak ya. Nomor WA saya silakan dicatat 0813 87 30 9950. Nanti saya pandu untuk menemukan data atau tulisan saya yang lebih komplit tentang ketentuan zakat fitrah dengan uang. Jadi saya berani nulis, siap untuk diajak berdiskusi, tapi diskusinya nggak boleh ngotot-ngototan, harus pakai ilmu. Ini namanya diskusi ilmiah. Kalau debat kusir nanti nggak selesai-selesai. Jadi kalau punya pandangan lain silakan Anda tulis, nanti kita cek, kita kaji. Ini caranya berpikir akademik, berpikir ilmiah. Baik, ada lagi yang lain. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau kita buka sholat atau kita tidak sedang diri perintah, apapun juga sholatnya. Terus yang kedua, pembayaran media ini wajib di bulan Ramadan atau bisa di bulan lain. Terima kasih. Baik. Kalau nggak bisa berdiri, kaki sakit, kemudian dia nggak sholat, atau dia lupa kalau tadi sholatnya belum dikerjakan, apakah wajib diqodho? Dalam arti dikerjakan meskipun waktunya sudah lewat. Kalau ikut mazhab Syafi'i jawabannya iya Pak, mutlak. Termasuk yang wajib diqodho ada orang murtad. Umur 25 pindah agama lain sampai umur 30 tahun. Berarti 5 tahun kan nggak sholat. Begitu masuk Islam lagi, nanti 5 tahun ke depan sholatnya double, subuh 2 kali. Yang pertama adaan, sholat kedua qodhoan. Zuhur sholatnya 2 kali, sholat yang pertama adaan, yang kedua qodhoan. Itu ketentuan mazhab Syafi'i. Yang penting jangan ditanya ulama Wahabi. Kalau ulama Wahabi lewat ya sudah, kamu dosa aja, nggak ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Galak mereka. Kalau mazhab yang lain masih agak toleran, insya Allah itu bisa diperbaiki. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Fidyah. Boleh tidak membayar fidyahnya itu Ramadannya udah habis. Mestinya ketentuan fikihnya, kewajiban fidyah itu tiap ketemu fajar subuh begini. Jadi hari ini puasa,
tanggal 1 Ramadan. Tadi subuh itu sudah boleh dibagi Pak untuk bayarin fidyah orang tua saya yang hari ini nggak puasa. Besok hari kedua begitu ketemu subuh wajibnya argonya jalan. Tapi saya nyerahinnya agak sore Pak, bilang nggak apa-apa. Wajibnya dari waktu subuh, nyerahinnya agak siang, sore nggak apa-apa. Pak nyerahinnya nanti Syawal sekalian Pak, gimana? Ya nggak apa-apa, namanya qadhaan itu karena waktunya udah kelewat. Yang penting jangan sampai nggak dibayarin. Yang afdol tiap ketemu fajar untuk hari itu. Kalau digabung di takjil ternyata didahulukan. Udah langsung aja Pak untuk 1 bulan. Ini baru puasa hari pertama. Berarti hari 2, hari 3, 4, 5 itu namanya takjil Pak. Belum jatuh tempo tapi dia bayarkan duluan. Itu namanya takjil. Gimana? Nggak apa-apa. Udah tak takjil Pak untuk 30 hari. Baru 15 hari meninggal. Berarti kan saya punya stok 15 paket. Tarik atau tetap diserahkan ke panitia untuk infak? Ya jangan ditarik lah. Anggap saja itu infaknya kedua orang tua. Meskipun kalau mau narik asal tega ya nggak apa-apa, memang dia belum wajib kok. Kan umurnya 15 hari, dia udah nyetorin 30 hari, berarti yang 15 hari kan nggak kena wajib. Tarik nggak apa-apa, cuman kebangetan. Ya sebaiknya yang hari ke-16 sampai hari ke-30 anggap saja itu infaknya almarhum. Jadi kalau bayar fidyahnya Ramadan sudah habis, baru dibayarkan di bulan Syawal, namanya qadhaan, bukan adaan. Sholat subuh kan waktunya dari jam 4.39 sampai jam 5:49. Nah ini sholat subuhnya jam 9 pagi Pak. Namanya apa? Ya namanya qadhaan, bukan adaan. Niatnya perlu dirubah, nggak usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Kalau bisa begitu lebih baik. Tapi kalau tetap usolli fardhu subhi rakaataini adaan, ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu jawabannya. Sudah bisa dipahami Pak ya? Oke, satu lagi siapa? Silakan ya Bapak belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pemberian apa tadi namanya itu Fidyah. Iya. Itu kan sakleknya saja. Iya. Itu kan 1 umur. Ya. Sedangkan ini fidyah kita berikan kepada fakir miskin. 1 orang. Sakleknya. Sakleknya saja. Iya. Seperti itu. Nah padahal ini kan berupa beras saja. Itu perlu dimasak dan perlu ada lauk-lauknya. Iya. Apakah kira-kira seperti itu saja atau barangkali kita bisa tambahkan uangnya untuk beli gas barangkali atau beli lauk? Iya. Seperti itu. Karena kalau saya pikir kalau dikasih berasnya 1 umur, diapakan untuk beras kalau dia punya gas atau punya lauk? Saya kira itu saja. Baik. Yang kedua masalah zakat fitrah. Ya, saya sejak kecil memang diajarkan zakat fitrah itu berupa beras sebanyak 3,5. Nah ini betul masalah, kalau betul ya alhamdulillah, kalau saya salah yang nanti bisa diperbaiki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sudah benar. Takarannya pakai 3,5 kilo. Artinya itu sudah lebih dari yang saklek tadi. Kalau ikut mazhab Syafi'i itu bahkan ada yang 2,4 kilo on dibuletin 2,5 kilo versi MUI. Ada yang 2,8 kilo on dibuletin menjadi 3 kilo. Bapak diajari orang tua untuk hati-hati, tambahin lagi 0,5 kilo. Itu langkah yang sudah benar. Bahkan banyak kiai di Jawa itu kalau zakat fitrah dia selain ngasih beras, berasnya ditambahin duit. Kan dia perlu lauk pauk, perlu masak. Coba otak kita jalan, kata Ustadz ini, kiai ini. Saya sebut aja karena ini yang baik, saya sebut nggak gibah. Gus Baha. Jadi Gus Baha itu kalau bayar fitrah, takarannya dia lebihin, atasnya beras tambahin duit. Dulu katanya ketika masih miskin ya paling enggak 20.000, ya sekarang rata-rata tambahin 50.000. Selain beras, uang. Ya uang ini untuk antisipasi mungkin nggak punya gas
perlu lauk, lauknya beli. Itu langkah yang dilakukan Gus Baha ini. Jadi Bapak sudah benar diajari orang tua, takarannya dilebihin. Pertanyaan yang satunya lagi tadi, fidyah ya. Sama, ngelebihi takaran itu bahkan disebut di ayat. Di surat Al-Baqarah 183. Nanti coba dicek, tapi saya hafal ayatnya. Kan diawali dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang yang enggak sanggup puasa, enggak bisa puasa, maka perharinya dia bayar paket fidyah yang nilainya 1 mud. 1 mud zaman Nabi tadi ingat ya, buka 2 telapak tangan, ditimbang ya tergantung tangannya, bisa 8 on, bisa 9 on, bisa 1 kilo, 1 on. Terus orang ini mau nambahi takarannya atau nambahi jumlah yang terima. Gimana hukumnya? Baik enggak? Quran di ayat itu nyambung. Wa 'alal ladzina fidyatun faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang pada saat menyerahkan fidyah pengen nambahi takarannya, maka nambahi takaran itu dipandang lebih baik. Ini yang bilang Quran. Cuman jarang diamalkan sebekal ayat ini. Jadi tolong bapak-bapak berpikirnya kayak bapak tadi. Kan orang makan perlu lauk, belum tentu dia punya kompor gas. Artinya dia kan harus beli. Maka sebaiknya dilebihin. Tujuannya apa? Biar niat kita bagi bahan makanan sampai bisa dimakan. Kalau dia nggak punya gas, dia bisa beli, dia bisa makan. Nah sebetulnya orang ngasih fitrah pakai uang itu kan maunya praktis. Dia nggak mikir kalau yang diserahkan uang, konsepnya biar dia beli, pasti perlu duit yang lebih banyak. Contoh, kalau kita mau masak itu hemat, 1 kilo bisa untuk 7 orang masak. Masak 1 kilo beras itu bisa dimakan 7 orang. Padahal harga 1 kilo beras kisarannya 15.000. Tapi coba Bapak bawa 7 orang, bawa duit 15.000 makan ke restoran, dapat apa kira-kira? Masing-masing nasi putih separuh-separuh, itu pun belum tentu dapat. Pertanyaan kedua, ada nggak orang makan nggak pakai lauk? Kalau dikembalikan ke kita, nih makan beras doang, tanpa lauk, kira-kira kemakan nggak? Beda dengan orang ngasih kurma. Kurma memang dimakan tanpa campuran apa-apa jadi. Kismis juga begitu. Jadi cara berpikir kita mestinya sekarang dirombak, direkonstruksi bahwa orang makan itu perlu lauk. Betul konsepnya kurma tanpa lauk bisa. Tapi kalau beras kan perlu dimasak, masak perlu api perlu gas. Begitu matang juga perlu lauk pauk. Maka di sini loh pentingnya kita bijak, nggak hanya berhenti dari aspek fikihnya. Silahkan nanti kalau fitrah ya dilebihin lah. Saya mbak fitrah beras Pak 3